Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Baik untuk kuliah kita hari ini dalam mata kuliah instrumen BK 1 non-tes, kita akan coba membahas lebih lanjut tentang penyusunan skala psikologis. Di sini materinya akan saya buat dalam 2 bagian, karena masing-masing bagiannya menurut saya materinya banyak dan Anda butuh waktu untuk memahami antara satu bagian dengan bagian yang lain ya. Jadi saya harap dengan adanya video ini bisa lebih memudahkan Anda untuk memahami bagaimana penyusunan skala psikologis. Ya, jadi nanti masing-masing bagian itu akan dijelaskan dalam 3 topik. Baik. Nah, untuk topik pembahasan dalam penyusunan skala psikologis ini ada 6 topik bahasan yang akan Anda pelajari. Yang pertama, skala psikologis sebagai alat ukur. Yang kedua, faktor-faktor yang melemahkan validitas alat ukur psikologi. Yang ketiga, langkah-langkah dasar pengembangan skala psikologi. Yang keempat, tahap-tahap penyusunan skala psikologi. Yang kelima, contoh skala psikologi. Dan yang terakhir adalah Anda akan berlatih untuk menyusun skala psikologis. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu skala psikologis sebagai alat ukur. Kita mulai dari pengantar dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita bercerita tentang skala psikologis sebagai alat ukur, maka kita mulai dari penjelasan tentang apa itu pengukuran ya. Jadi pengukuran dapat didefinisikan sebagai proses kuantifikasi suatu atribut. Atribut di sini bermaksud satu variabel atau satu hal yang akan diukur ya. Jadi pengukuran itu sebenarnya proses memberikan satu nilai atau memberikan satu skor ya, namanya proses kuantifikasi terhadap satu atribut. Nah, sebenarnya berbagai alat ukur itu telah diciptakan untuk melakukan pengukuran atribut dalam bidang fisik. Ya, misalnya berat badan, kecepatan kendaraan, luas bidang datar, suhu, dan sebagainya yang validitasnya dapat diterima secara universal. Nah, jadi kalau kita cerita tentang pengukuran, itu ada pengukuran yang sifatnya fisik dan non-fisik. Jadi kalau pengukuran fisik itu biasanya hasilnya atau satuannya itu bisa diterima secara universal. Kita ambil contoh berat badan. Pengukuran berat badan ada satu alat ukur timbangan yang nanti hasil ukurnya berupa kilogram. Nah, satuan ukurnya atau hasil ukurnya itu bisa diterima secara universal. Kenapa? Karena validitasnya itu sudah jelas terbukti. Ya, jadi dia benar-benar valid. Kalau kita punya berat badan 40, maka di Indonesia berat badan kita 40, mau kita ke Amerika juga 40, mau kita ke Arab juga 40, jadi dimanapun kita berada itu hasilnya akan tetap sama. Jadi validitas satu alat ukur yang bentuknya fisik itu bisa diterima secara universal. Tapi berbeda halnya dengan pengukuran-pengukuran dalam bidang non-fisik, misalnya psikologi. Jadi, kalau pengukuran bidang psikologi itu masih berada dalam taraf pengembangan yang mungkin tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Dan beberapa tes psikologi dan skala psikologi yang standar atau yang telah terstandarkan belum tentu dapat dikatakan optimal kualitasnya. Jika dibandingkan dengan pengukuran atribut fisik, pengukuran atribut psikologis jauh lebih sukar dan bahkan mungkin tidak akan pernah dapat dilakukan dengan tingkat validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya pengukuran psikologis itu sangat dipengaruhi oleh aspek yang akan diukur. Jadi atributnya itu bisa dikatakan dia satu hal yang abstrak.
Jadi harus benar-benar dioperasionalkan sehingga benar-benar mampu mengukur aspek atau atribut tersebut dalam satu perilaku yang sudah terwujud. Dan kalau kita mengukur hal itu dari psikologis manusia, akan ada banyak hal yang bisa mempengaruhi hasil ukur kita. Sehingga dikatakan bahwa dalam pengukuran atribut psikologis itu jauh lebih sukar untuk kita bisa mendapatkan tingkat validitas atau tingkat ketepatan dan objektivitas yang tinggi. Nah, akan ada pertanyaan, kenapa pengukuran psikologis itu sangat sukar dilakukan dengan validitas, reliabilitas, objektivitas yang tinggi? Jadi ada beberapa sebab yang mendasarinya. Yang pertama, atribut psikologis itu bersifat laten. Makna laten apa? Dia bukan hal yang tampak, dia sesuatu yang tidak tampak. Oleh sebab itu, untuk kita bisa mengukur sesuatu yang sifatnya laten, kita perlu membuat konstruk psikologi yang dioperasionalkan dan tidak tumpang tindih dengan konsep yang lain. Jadi, untuk membuat satu skala psikologis, itu satu konsep psikologis atau atribut psikologis yang ingin kita ukur, benar-benar harus kita operasionalkan. Jadi, harus menggunakan kalimat-kalimat yang operasional, yang bisa diukur. Ya, yang kedua, item-item dalam skala psikologis didasari oleh indikator perilaku yang jumlahnya terbatas. Jadi, item-item dalam skala psikologis itu terbentuk dari indikator-indikator yang disusun dari konstruk psikologi. Nah, jadi indikator perilaku ini bisa terbatas jumlahnya, tergantung dari operasional atribut psikologis yang kita buat. Kemudian yang ketiga, respon yang diberikan oleh subjek dipengaruhi oleh variabel yang tidak relevan. Jadi, respon yang diberikan oleh subjek ketika dia mengisi skala psikologis yang kita buat, itu bisa saja tidak benar-benar sesuai dengan kenyataan karena bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti suasana hati, kemudian kondisi lingkungan sekitar, kemudian kesalahan dalam administrasi dan sebagainya. Ya, itu dia tiga sebab yang mengakibatkan pengukuran psikologi sangat sukar dilakukan. Sebab yang keempat yaitu atribut psikologis yang terdapat dalam diri manusia mudah berubah sejalan dengan waktu dan situasi. Ya, yang namanya manusia, kita mau mengukur psikologis manusia, itu bukan sesuatu yang tetap sifatnya. Ya, ada banyak hal yang mempengaruhi, beda waktu, beda masa kita mengukurnya, maka akan beda hasilnya. Beda situasi kita mengukurnya pun akan beda hasilnya. Ya, jadi atribut-atribut psikologis yang ada dalam diri manusia, misalnya motivasi, kita berikan contoh. Motivasi manusia itu bisa berubah. Hari ini kita ukur motivasinya bisa segini, tapi minggu depan atau bulan depan kita ukur lagi motivasinya bisa berubah lagi. Kenapa? Ada banyak hal yang terjadi pada diri manusia yang bisa mempengaruhi motivasinya. Seperti itu. Yang kelima, interpretasi terhadap hasil ukur psikologis hanya dapat dilakukan secara normatif. Artinya hanya berlaku untuk saat itu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang atribut psikologi sebagai alat ukur. Sebagaimana kita tahu ya, yang namanya objek pengukuran itu dapat berupa atribut fisik atau atribut non-fisik atau atribut psikologis. Nah, dibandingkan dengan atribut psikologi, kelebihan utama atribut fisik adalah ia dapat diukur sampai pada tingkat skala rasio. Skala rasio itu yaitu suatu skala yang dia punya interval sekaligus dia memiliki harga nol mutlak. Sehingga satuan ukur dalam pengukuran fisik menjadi jelas. Maksudnya nol mutlak apa? Ketika kita katakan bahwa berat sesuatu itu 0 kg, maka 0 itu memang bermakna dia tidak punya berat.
ya. Sedangkan eh, dia berbeda halnya dengan atribut psikologis. Nah, kalau atribut psikologis ini, dia hasil pengukurannya itu pada tingkat skala ordinal, artinya hanya ada tingkatan, ya. Nah, hasil ukurnya nanti bisa dinyatakan dalam skala interval setelah ada proses penskoran dan kita menjumlahkan skornya, dan itu menjadi skala interval. Namun kalau untuk atribut psikologis, hasil pengukurannya itu satuan ukurnya tidak punya nol mutlak seperti pada satuan ukur yang menggunakan atribut fisik. Kita contohkan begini. Kalau dari hasil pengukuran motivasi, nah kita mulai dari pilihan jawabannya itu skalanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika siswa menjawab semua pertanyaan, semua item yang kita buat dalam skala motivasi, dan dia menjawab semua pilihannya di 0, jadi tidak pernah, atau tidak sesuai, misalnya ya. Sehingga hasil akhir yang dia dapat adalah 0. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa si anak tidak punya motivasi. Kenapa? Karena bisa jadi item-item yang kita buat dalam skala motivasi kita itu tidak dimiliki indikatornya oleh si anak. Tapi kalau kita menggunakan konsep teori motivasi yang lain, bisa jadi si anak punya. Jadi hasil 0 yang si individu dapatkan dari skala motivasi atau dari pengukuran psikologis itu tidak bernilai 0 mutlak. Jadi nolnya bukan 0 mutlak, sehingga hasil pengukuran atribut psikologi itu hanya sampai di skala interval, ya, bukan skala rasio seperti pengukuran dari atribut fisik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik skala sebagai salah satu alat ukur psikologis, ya. Jadi ada 3 karakteristik skala di sini sehingga dia bisa dikatakan sebagai alat ukur psikologi. Yang pertama, item dalam skala psikologi itu berupa pernyataan atau pertanyaan yang tidak langsung mengungkap atribut yang ingin diukur, melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Jadi dalam skala itu, kita tidak langsung menyebutkan apa yang kita mau. Kita tidak langsung pertanyaannya tuh kena ke hal yang ingin kita ketahui. Tapi dari satu konsep yang ingin kita ketahui, kita memecahnya menjadi dimensi menjadi indikator. Nah, indikator inilah yang akan tercermin dari setiap item pernyataan atau item pernyataan yang kita buat. Jadi kita harus memecah satu konsep itu menjadi dimensi sampai ke indikator, baru jadi item-item pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, karena atribut psikologi diungkap lewat indikator perilaku, maka skala psikologi selalu berisi banyak item. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan contohnya, ya. Karena tadi kita pecah dari satu atribut psikologi, misalnya motivasi. Kita pecahkan dia menjadi dimensinya. Jadi apa dimensi atau apa saja aspek dari motivasi. Kemudian dari aspek itu kita pecah lagi menjadi indikator-indikator perilaku. Maksudnya apa? Perilaku apa yang mencerminkan seseorang itu punya motivasi yang tinggi. Ya, jadi itu kita susun. Nah, dari indikator-indikator itu barulah jadi item-item pernyataan. Jadi, makanya dikatakan pada karakteristik nomor 2, atribut psikologi yang diukur itu, skala psikologi itu selalu berisi banyak item. Nah, yang ketiga, respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau salah. Jadi apapun jawaban dari subjek kita semuanya benar, sepanjang subjek memberikan jawaban dengan jujur dan sungguh-sungguh. Nah, skor yang diberikan hanyalah kuantitas yang mewakili indikasi adanya atribut yang mau kita ukur. Jadi tidak ada jawaban benar dan salah di sana dalam skala sebagai alat ukur psikologi. Beda halnya dengan tes. Kalau tes satu soal diberikan ada kunci jawabannya, maka jawabannya itu harus sama persis dengan kunci jawaban, baru dianggap benar, baru bisa diberikan skor. Sedangkan kalau salah tidak ada skornya. Beda dengan skala. Kalau skala tidak ada jawaban benar dan salah.
Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana perbedaan antara skala psikologi dengan angket. Di pertemuan sebelumnya, Anda sudah membahas tentang angket bersama Bu Zahra. Jadi, kita mau coba lihat sekarang apa sih sebenarnya beda angket dengan skala psikologi. Apakah dia sama? Apakah alat ukur yang kita pakai untuk mengukur motivasi itu disebut angket atau disebut skala psikologi ya? Jadi di sini saya rangkumkan ada 8 perbedaan antara skala psikologi dan angket. Perbedaan pertama, kalau angket itu data yang diungkap oleh angket berupa data faktual yang diketahui kebenarannya oleh subjek. Jadi subjek tahu apa yang mau kita tanya dalam angket kita. Sedangkan dalam skala psikologi, data yang diungkap oleh skala psikologi itu adalah deskripsi mengenai aspek kepribadian individu. Kemudian yang kedua, contoh data yang diungkap oleh angket misalnya tentang riwayat pendidikan, jumlah anggota keluarga, penghasilan rata-rata, opini tentang suatu isu. Itu contoh-contohnya. Jadi si responden sudah tahu dengan jelas ini yang mau ditanya apa. Oh, riwayat pendidikan. Oh, jumlah anggota keluarga saya. Oh, berapa penghasilan rata-rata orang tua saya misalnya. Jadi dia memang data fakta yang ditanya. Sedangkan kalau contoh dari data yang diungkap dengan skala psikologi, misalnya tentang tendensi agresivitas, sikap terhadap sesuatu, tingkat self-esteem, tingkat kecemasan, motivasi, strategi menghadapi masalah, dan sebagainya. Perbedaan yang ketiga, pertanyaan dalam angket berupa pertanyaan langsung terarah kepada informasi mengenai data yang hendak diungkap. Ya, contohnya, sejak kapan Anda berhenti merokok? Jadi pertanyaan dalam angket itu kena langsung, apa yang mau dicari tahu? Oh, sejak kapan si orang ini berhenti merokok? Nah, sedangkan kalau skala item pada skala psikologi, itu berupa penerjemahan dari indikator perilaku yang tujuannya adalah memancing jawaban yang secara tidak langsung menggambarkan keadaan diri subjek. Yang biasanya subjek itu tidak sadar ini arah pertanyaannya kemana. Contoh, apa yang Anda lakukan bila tiba-tiba disapa oleh seseorang yang tidak Anda kenal? Ya, jadi responden akan berpikir ini kemana sih arahnya, apa sih yang skala ini pengen tahu dari saya, kayak gitu ya. Perbedaan yang kelima, pada angket, responden tahu persis mengenai apa yang dinyatakan dalam angket dan informasi apa yang dicari oleh pertanyaan yang bersangkutan. Sedangkan dalam skala psikologi, sekalipun responden sangat paham isi pertanyaan, namun responden tidak sadar arah jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa yang didapat dari skala itu, responden tidak tahu. Nah, perbedaan yang keenam, respon yang diberikan subjek terhadap angket tidak dapat diberi skor. Jadi, melainkan hanya coding sebagai identifikasi atau klasifikasi jawaban. Misalnya Anda mengisi satu angket yang di situ diminta penghasilan rata-rata orang tua Anda. Misalnya ada pilihan nomor 1 ya, di bawah 1 juta. 2, 1 juta sampai 3 juta. 3 juta sampai 5 juta. 4, di atas 5 juta. Ya, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan Anda memberikan checklist atau Anda melingkari pilihan jawaban 1, 2, 3, 4. Angka di situ bukanlah skor, melainkan hanya coding. Ya, hanya kode bahwasanya kalau Anda pilih 1, maknanya penghasilan rata-rata orang tua Anda adalah di bawah 1 juta. Kalau Anda pilih 4, maka penghasilan rata-rata orang tua Anda di atas 5 juta. Seperti itu. Jadi dalam angket, angka yang tampak di sana bukanlah skor, melainkan hanya coding. Kalau kita arahkan ke skala, maka itu termasuk skala nominal. Nah, kalau skala psikologis, itu respon terhadap skala psikologis diberi skor melalui proses penskalaan. Ya, biasanya dia akan jadi 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Ya, seperti itu. Jadi ada proses penskalaan. Nanti di part 2 kita akan belajar bagaimana memberi nilai atau memberikan skor pada item-item yang kita buat. Perbedaan yang ketujuh, satu perangkat angket dirancang untuk mengungkap data dan informasi mengenai banyak hal. Misalnya Anda isi satu kuesioner, ya, atau satu form gitu. Dalam form itu ditanyakan jumlah anggota keluarga Anda berapa, penghasilan rata-rata orang tua Anda berapa, kemudian keadaan lingkungan tempat tinggal Anda, luas rumah Anda berapa. Jadi ada banyak informasi yang diketahui dari satu angket. Sedangkan untuk skala psikologi, satu perangkat skala psikologi itu hanya dirancang untuk mengungkap satu atribut saja. Misalnya apa? Misalnya konsep diri saja, atau kontrol diri saja, atau motivasi saja. Jadi hanya satu atribut psikologis yang diukur dalam satu skala psikologis. Ya, jadi dia unidimensional. Perbedaan yang terakhir adalah hasil angket tidak perlu diuji reliabilitasnya secara psikometrik. Reliabilitas hasil angket tergantung pada terpenuhinya asumsi bahwa responden akan menjawab dengan jujur seperti apa adanya. Sedangkan pada hasil ukur skala psikologis, itu harus tinggi reliabilitasnya secara psikometrik, karena relevan isi dan konteks kalimat yang digunakan sebagai stimulus pada skala psikologis lebih terbuka terhadap berbagai sumber error. Jadi hasil skala psikologis itu harus diuji reliabilitasnya, baru skala itu bisa dipakai. Kita masuk pada bagian 2 tentang faktor-faktor yang melemahkan validitas alat ukur psikologi. Nah, untuk validitas skala psikologi, jika dibandingkan dengan angket, validitas angket lebih ditentukan oleh kejelasan tujuan dan kelengkapan informasi yang hendak diungkapnya. Sedangkan validitas skala psikologi ditentukan oleh ketepatan operasional konstruk psikologi yang hendak diukur menjadi indikator perilaku dan item-itemnya. Jadi validitas adalah satu ketepatan dan kecermatan instrumen dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya, satu instrumen yang punya validitas yang tinggi adalah instrumen yang mengukur secara tepat apa yang ingin diukur. Ya, validitas merujuk pada sejauh mana skala itu mampu mengungkap dengan akurat dan teliti data mengenai atribut yang dirancang untuk mengukurnya. Karena validitas sangat erat kaitannya dengan tujuan ukur, maka setiap skala hanya dapat menghasilkan data yang valid untuk satu tujuan ukur yang spesifik. Ada beberapa faktor yang mengancam validitas dari skala psikologi. Yang pertama, konsep teoretik tidak cukup dipahami. Maknanya, kurang dipahaminya batas-batas atau definisi yang tepat mengenai satu atribut yang akan diukur, itu bisa mengakibatkan kawasan ukur yang diinginkan tumpang tindih dengan atribut lain. Jadi, dalam hal ini harus kita ketahui bahwa ketika kita ingin menyusun atau ingin merancang satu skala psikologi, kita harus benar-benar paham konsep teori dari atribut yang ingin kita buat skala psikologinya. Yang kedua, aspek perilaku yang tidak operasional. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa skala psikologi itu satu atribut psikologi yang dibuat itu harus dipecah menjadi dimensi atau aspek sampai ke indikator baru jadi item. Nah, indikator perilaku yang diciptakan berdasarkan batasan konseptual mengenai atribut yang diukur menjadi rumusan operasional yang terukur. Jadi, indikator-indikator perilaku yang ingin kita buat untuk dapat mencerminkan satu atribut psikologis itu harus benar-benar operasional, harus benar-benar dapat diukur. Yang ketiga, penulisan item tidak mengikuti kaidah. Item yang maksudnya sukar dimengerti oleh responden mendorong responden memilih jawaban tertentu, sehingga
tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Yang keempat, administrasi skala yang tidak hati-hati. Kehati-hatian dalam mengadministrasikan skala sangat penting untuk menghasilkan data yang valid. Dalam hal ini, termasuk pemberian verbal setting kepada responden yang akan mengisi skala. Karena itu sangat penting. Verbal setting yang akan menentukan apakah responden kita akan memberikan jawaban yang jujur atau dia hanya sekedar mengisi dengan asal-asal. Nah, kalau kita membahas tentang kehati-hatian dalam administrasi, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan kehati-hatian administrasi. Yang pertama, ada penampilan skala atau face validity dari skala yang kita buat. Skala psikologi itu perlu dikemas dengan bagus, dicetak dengan pilihan huruf yang tepat, layout yang menarik, serta desain lembar jawaban yang dapat memudahkan subjek untuk memberikan jawaban. Jadi, bukan hanya sekedar kumpulan dari beberapa item pernyataan dan itu menjadi skala, tidak. Tapi, kita harus benar-benar merancang dengan baik. Jadi dari segi face validity atau dari segi penampilannya, dia sudah menunjukkan sebagai satu skala yang valid. Kemudian situasi ruang. Ruang untuk responden mengerjakan skala psikologis itu harus dipersiapkan dengan baik. Ruang harus cukup nyaman, cukup pencahayaan, dan tidak bising. Sedapat mungkin subjek duduk menghadap satu meja dengan leluasa untuk membaca dan memahami isi skala dan meresponnya. Yang ketiga adalah kondisi subjek. Skala psikologi hanya boleh disajikan pada subjek yang kondisinya memenuhi syarat secara psikologis dan fisik. Maknanya, kita tidak memberikan satu skala psikologi untuk dijawab oleh subjek yang sedang sakit, untuk dijawab oleh subjek yang sedang mengalami gangguan psikologis. Jadi, kondisi subjek itu harus benar-benar sehat secara fisik dan psikologis untuk bisa menjawab skala psikologis yang kita berikan, sehingga hasil atau data yang kita dapatkan dari skala psikologis itu, kita bisa mendapatkan data yang valid. Faktor yang mengancam validitas skala psikologi yang kelima adalah pemberian skor yang tidak cermat. Jadi pada skala yang menggunakan konversi skor, kesalahan dapat terjadi sewaktu mengubah skor mentah menjadi skor derivasi atau drive score karena salah lihat tabel konversi. Ya, begitu pula halnya dengan pemberian skor pada item favorable dan unfavorable. Jadi, pemberian skor dalam skala psikologi itu harus benar-benar cermat sehingga validitas dari skala yang kita buat itu bisa lebih baik. Kemudian yang keenam adalah keliru dalam interpretasi. Sekalipun disediakan norma penilaian sebagai acuan interpretasi terhadap skor skala, namun harus diingat bahwa skor yang diperoleh dari pengukuran psikologis tidak sempurna reliabilitas dan validitasnya sehingga tetap dituntut kecermatan dalam interpretasi. Kita masuk pada topik ketiga tentang langkah-langkah dasar pengembangan skala psikologis. Nah, dalam langkah pengembangan alat ukur psikologi yang ada pada slide, Anda bisa lihat bahwa terdapat belasan langkah dalam pengembangan alat ukur psikologi. Dimulai dari yang pertama, konstruk harus dirumuskan berdasarkan sintesis dari teori yang dikaji. Jadi, ketika kita ingin mengembangkan satu alat ukur psikologi, maka kita harus benar-benar mengkaji teorinya, kemudian mensintesis teorinya untuk bisa menjadi satu konstruk. Yang kedua, dikembangkan dimensi dan indikator berdasarkan konstruk. Jadi setelah kita kaji teorinya tentang konstruk yang dimaksud, kita harus mengembangkan konstruk tersebut menjadi dimensi-dimensi dan indikator-indikatornya. Yang ketiga, dibuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir. Nanti di part kedua kita akan lihat lebih jauh tentang ini. Yang keempat, ditetapkannya besaran atau parameter yang bergerak dalam satu rentangan kontinum.
Kelima, butir-butir instrumen ditulis dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Baru kemudian masuk dalam proses validasi, ada validasi teoretik, yaitu melalui panel atau ahli. Jadi, ahli yang menilai seberapa valid instrumen atau alat ukur psikologi yang kita buat. Kemudian revisi berdasarkan hasil panel dari para ahli, dan instrumen digandakan secara terbatas untuk di-tryout-kan. Ya, setelah tryout itu digunakan sebagai validasi empirik hasil dari tryout tersebut. Kemudian pengujian validitas dengan menggunakan kriteria internal dan eksternal. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh kesimpulan valid atau tidaknya butir atau item-item yang ada dalam instrumen yang kita buat. Nah, validitas internal itu dilakukan berdasarkan hasil analisis butir dengan menghitung koefisien reliabilitas. Seterusnya adalah perakitan butir instrumen yang valid. Jadi setelah melalui semua tahapan-tahapan dan proses yang tadi, maka kita dapat menghasilkan satu instrumen yang valid yang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dalam slide ini Anda bisa lihat langkah pengembangan alat ukur psikologi. Ini saya ambil rujukannya dari buku Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi. Anda bisa lihat diagramnya. Yang pertama dimulai dari identifikasi tujuan ukur, yaitu menetapkan konstruk teoretik. Kita harus punya dulu tujuan apa yang sebenarnya ingin kita ukur, atau atribut psikologi apa yang ingin kita buat dalam bentuk skala. Nah, selanjutnya pembatasan domain ukur, yaitu merumuskan aspek keperilakuan. Setelah kita punya konstruknya, kita punya tujuan dari apa yang kita akan ukur, maka kita batasi domain-domainnya. Dimensi-dimensi apa saja yang ingin kita ukur. Kemudian operasionalisasi aspek, menghimpun indikator keperilakuan. Jadi setelah ada dimensi atau aspeknya, itu kita operasionalkan dalam indikator-indikator perilaku. Jadi di sini kita akan buat kisi-kisi atau blueprint dan spesifikasi skala. Nanti dari hasil spesifikasi skala akan ada penskalaan. Nah, setelah jadi instrumennya, setelah jadi indikator-indikatornya tadi, kita mulai menulis itemnya dan mulai mereview itemnya. Mereviewnya dari apa saja, mulai dari uji coba bahasa, itu sebagai evaluasi kualitatif, kemudian ada evaluasi kuantitatif, jadi ada uji coba lapangan. Kemudian kita balik lagi ke review itemnya, sampai kita dapat item yang benar-benar baik. Kemudian masuk ke seleksi item, estimasi reliabilitas, kemudian validasi konstruknya oleh ahli, kemudian baru kompilasi final, yaitu kita dapat satu instrumen yang benar-benar valid di akhir tahapan ini. Oke, mahasiswa sekalian, sekian dulu untuk part pertama kita atau bagian pertama dari kuliah kita tentang penyusunan skala psikologi. Kita lanjut di part 2 di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.